bawa plastis deh. Ini gini aja. Iya. Dibesarin dulu. Besarin. Lihat ini. Ya, dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat dipertemukan. Adapun fikih sudah masuk ke pertemuan ketiga. Pertemuan pertama kita bertemu membahas tentang penyembelihan. Pertemuan kedua kita membahas tentang kurban dan akikah, dan kali ini kita bertemu di jual beli, gitu ya. Walaupun kita di kelas 8 pernah belajar jual beli, tentang jual beli enggak? Belum ya? Nah, tahun sebelumnya berarti yang kelas 9 dulu berarti. Dulu itu khusus di kelas 8 itu membahas tentang jual beli. Berarti tahun yang lalu yang kelas 9 yang sudah tamat. Ya. Kita membahas tentang jual beli. Jual beli di dalam Islam disebut juga dengan muamalah, yang ada hubungannya di antara sesama manusia atas dasar amanah, jujur, adil, dan memberikan kemerdekaan dalam bermuamalah serta menghindari unsur penipuan. Gitu ya. Jadi di dalam Islam disebut dengan muamalah jual beli itu. Awalnya memang dari amalah atau ya beramal gitu. Secara bahasa itu dari beramal. Karena memang di Islam dasarnya tadi bahwa terjadinya jual beli itu karena memang ada amalan antara satu dengan yang lainnya, maka jual beli itu disebut dengan muamalah, gitu ya. Bahkan bank juga ada bank muamalah. Kalau secara bahasa itu bank jual beli berarti, gitu ya. Tapi bukan maksudnya ke sana juga. Muamalah itu pokoknya yang sifatnya berkaitan dengan pekerjaan, perbuatan seseorang dengan yang lainnya gitu. Dan di Islam ternyata lebih khusus yang disebut dengan muamalah itu adalah jual beli. Jadi kalau kalian mengenal, mengetahui atau mendengar kalimat istilah muamalah, itu artinya jual beli. Ya, pengertian jual beli secara bahasa, jual beli berarti tukar menukar atau tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, ya. Jadi awalnya, secara awal pengertian jual beli itu adalah tukar menukar sesuatu dengan sesuatu, atau istilah dalam pelajaran IPS itu dengan istilah barter. Barter itu
menukarkan suatu barang dengan barang yang lain, gitu ya. Itu awalnya tukar menukar atau tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Contohnya seperti orang Baduy, gitu ya. Orang Baduy itu memang di sana banyak makanan-makanan yang dihasilkan dari hasil bumi, gitu ya. Sehingga orang Baduy itu awalnya tidak mengenal dengan yang namanya uang. Orang Baduy dalam jual belinya adalah dia membawa makanan dari daerahnya. Contoh ke pasar itu bawa pisang. Untuk apa? Untuk ditukarkan untuk membeli ikan asin. Karena di Baduy tidak ada asin, gitu ya. Atau membeli garam. Yang ada di Baduy itu adalah gula. Kalau gula ada, karena gula dibuat dari pohon cangkaleng ya, atau dari pohon kelapa. Nah, gula dibawa ke pasar, dan di pasar dia kembali dengan membeli garam. Karena di Baduy itu kan tidak ada garam, tidak ada laut, gitu. Akhirnya membeli ke pasar dengan menukarkan barang yang ada di daerahnya, gitu. Dan karena memang tidak ada sesuatu yang bisa ditukarkan dengan mudah, sehingga ya seperti itu sistem jual belinya dengan tukar menukar. Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih, akhirnya dibuatlah untuk menukarkan barang itu dengan mudah, yaitu dengan adanya uang, gitu ya. Adanya uang itu untuk mempermudah dalam hal jual beli. Di waktu dahulu pada masa Rasulullah itu dibuat mata uang itu dengan sesuai dengan harganya. Contoh misalkan kalau 100 dinar itu harganya sama dengan 100 dinar karena dibuatnya dari emas, uang perak, gitu ya. Kalau sekarang beda lagi. Tulisannya 100.000. Apakah nilai uang itu berharga 100.000 atau tidak? Tidak, cuma selembar kertas. Paling juga harganya kalau dihargakan paling mahal, karena memang itu adalah dengan teknologi canggih, paling dari 100.000 itu harganya cuma 10.000, gitu ya. Tidak imbang, tulisannya 100.000 tapi nilainya hanya 10.000, gitu. Tapi itu adalah sebuah teknologi sehingga dengan uang itu bisa mempermudah dalam hal jual beli, gitu. Ya, sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Nah, jadi tetap istilah dari bahasa ke istilah itu tidak berubah, menukar harta dengan harta. Cuma bedanya kalau yang awal itu tukar barang dengan barang, kalau yang bawah itu tukar harta, karena uang itu juga termasuk harta. Itu dengan uang. Apalagi sekarang jual beli itu sudah lebih canggih. Tidak mesti bawa uang, tapi tinggal bawa kredit atau kartu kredit, gitu ya. Tinggal nanti digesekkan kartu itu sehingga ya keluarlah nominal uang yang dibutuhkan. Asal nanti tidak lupa apanya, kodenya, nomor kodenya. Kalau nomor kodenya lupa,
wah bisa berabe gitu. Teknologi memang semakin canggih, tapi kalau memang kita lupa nomor kodenya juga sama, nanti akan menyulitkan kita juga. Ya gitu. Keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafaz ijab qabul. Ijab qabul itu adalah serah terima. Sama halnya seperti dalam pernikahan gitu ya. Bapak nikahkan kepada anak bapak dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kontan gitu. Kemudian yang laki-lakinya menjawab, saya terima nikahnya anak bapak yang bernama ini dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar kontan itu. Nah di dalam jual beli juga sama kalimat itu ada gitu ya. Cuma tidak sesakral yang dilakukan dalam pernikahan. Kalau dalam jual beli bisa dengan isyarat gitu ya. Contohnya seperti kalau jual belinya di swalayan, kita kan sudah mengambil barang, kita tanpa bicara dulu ambil saja. Dengan mengambil barang tersebut menunjukkan bahwa kita sudah setuju gitu ya. Dengan membayarnya juga itu sudah setuju, artinya itu sudah ijab qabul. Kita membayar dan barang kita bawa, itu sudah termasuk kepada ijab qabul. Memang hakikatnya ijab qabul itu adalah dengan melafadzkan kata-kata serah terima antara penjual dan pembeli gitu ya. Adapun sekarang karena memang kemajuan zaman, yang dagang itu bukan lagi yang punyanya kan, yang tinggal di sana hanya kasir dan pegawai. Adapun yang punyanya entah di mana kan gitu. Dalam Islam itu dianjurkan ijab qabul itu antara pedagang dengan pembeli gitu. Jadi secara bahasa dan istilah memang ketentuan syarat dalam jual beli itu seperti itu, tapi dengan kemajuan zaman itu hukumnya mulai bergeser. Ya. Hukum jual beli. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan menurut Al-Quran dan Sunnah, juga ijma ulama. Maka hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Nah, jadi hukumnya dasarnya boleh-boleh saja. Apalagi sekarang jenisnya sudah bermacam-macam. Ada yang warung biasa, warung tradisional, ada warung swalayan, ada juga warung online. Nah, sekarang bertambah lagi warungnya. Warung biasa gitu ya, warung swalayan, dan sekarang yang berkembang adalah warung online. Ada Shopee, ada GoFood menunganterna, ada Lazada, ada lagi Tokopedia. Nah, itu semua adalah warung hakikatnya ya. Warung seperti halnya Borma, Alfamart sama, cuma sistemnya yang berbeda. Sekarang dengan sistem online, karena memang berkembangnya adalah internet, maka jual beli pun ternyata mengalami perubahan lebih maju tanpa kita mesti datang ke warung, tinggal pesan di HP gitu, kita sudah bisa pesan. Iya. Dalilnya
ada di dalam Al-Quran, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Surat Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahul bai'a, padahal Allah telah menghalalkan jual beli, wa harramar riba, dan Allah mengharamkan riba. Jadi pasangannya antara jual beli itu adalah dengan riba. Gitu ya. Pasangannya jual beli itu adalah riba. Riba haram hukumnya, adapun jual beli itu halal hukumnya. Dasarnya antara jual beli dengan riba itu sama, gitu ya. Jual beli dengan riba itu konsepnya sama. Di antaranya adalah jual beli itu kan tujuannya supaya menambah apa yang kita miliki. Dengan jual beli tadinya kita punya uang 10.000 menjadi 20.000. Nah, dalam riba pun sama konsepnya, ingin menambah uang dari 10.000 ingin menjadi 20.000 dan seterusnya. Cuma kalau konsep jual beli itu lebih disenangi karena sistemnya tidak memaksa, gitu ya. Kalau jual beli, apakah kita mesti memaksa kamu harus beli? Kan tidak ya. Tapi siapa yang mau silakan beli. Yang tidak mau jangan menghina atau jangan sakit hati dan lain sebagainya. Itu tidak memaksa gitu. Adapun riba itu memaksa, dan sistemnya biasanya di dalam pinjam meminjam, gitu ya. Misalkan dalam pinjam meminjam itu saya meminjam uang 10 juta ke bank, gitu ya. Tapi nanti harus mengembalikan jadi 15 juta, gitu ya. Jadi kan dipaksa dari semenjak awal. Kamu harus mengembalikan 15 juta. Kalau tidak, maka barang kamu akan diambil, gitu. Biasanya dengan ada barang barang agunan, gitu ya. Kalau tidak bisa membayar, nanti barangnya akan diambil. Biasanya kendaraan, motor atau mobil. Nah, itu kan dipaksa. Bertambah uangnya itu karena dipaksa. Tapi kalau jual beli tidak. Tadinya membeli 10.000, barangnya dijual menjadi 15.000. Dan orang yang membeli kalau memang dia suka silahkan ambil, dan tidak memaksa seseorang untuk harus membeli. Nah, gitu bedanya. Maka jalannya beda, dan ternyata hukumnya pun menjadi beda. Allah menghalalkan jual beli dan juga mengharamkan riba. Selanjutnya hadis Nabi, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Rifa bin Rafi radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam suila ayul kasbi atyabu. Pekerjaan apakah yang bagus itu, gitu ya. Pekerjaan apakah yang baik itu? Beliau bersabda, amalur rajuli biyadihi, yaitu perbuatan seseorang dengan tangannya sendiri, wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Nah, jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang tidak menipu orang lain, gitu ya. Sekarang kan sudah banyak barang itu yang berbeda-beda. Nah, ketika membeli kita ditanya mau yang KW, mau yang yang asli teh, ya mau yang ori, ya gitu. Mau yang ori, mau yang KW, ya gitu.
KW-nya KW berapa? Kan sekarang begitu. Nah, yang dimaksud dengan jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang memang tidak menipu orang lain. Jual beli yang barangnya KW disangka disebutkan ori. Nah, itu berarti tidak jujur. Maka yang tidak jujur berarti bukan jual beli yang mabrur, gitu ya. Yang mabrur itu adalah jual beli yang didasari dengan sikap jujur dan sikap adil, gitu. Intinya adalah kalau penjual itu jujur, barangnya berapa, gitu ya. Kalau menaikkan harga itu boleh mau berapa saja, tapi jangan menyebutkan yang awalnya berapa, gitu ya. Modalnya berapa, jangan. Gitu. Karena nanti kalau menyebutkan awalnya, modalnya, nanti akan ada kebohongan. Saya beli dari sana, gitu ya, 10.000 padahal 9.000. Berarti cuma sedikit. Nah, itu nanti akan timbul kebohongan. Dan yang dimaksud dengan jual beli mabrur itu adalah jual beli yang memang jujur, gitu ya. Boleh kita menaikkan harga berapapun, tapi jangan menyebutkan modal awalnya berapa, harga aslinya kita membeli berapa, karena di sana nanti akan muncul kebohongan, ya. Itu dalil Al-Quran juga hadis Rasulullah SAW tentang hal jual beli. Selanjutnya ada rukun jual beli. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika terpenuhi maka jual beli itu, jika tidak terpenuhi maka jual beli itu tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4. Yang pertama adalah penjual dan pembeli. Ya, ini sudah mutlak ya, terjadinya jual beli itu karena memang ada penjual dan pembeli. Yang kedua adalah barang yang diperjualbelikan. Walaupun sekarang ada jual beli yang memang barangnya tidak kelihatan. Naon tah? Jual beli pulsa, jual beli kuota, barangnya kan tidak ada, gitu. Tapi sudah ada buktinya, pas sudah masuk, kuotanya sudah masuk, pulsanya sudah masuk. Padahal barangnya tidak ada, tidak kelihatan, gitu. Tapi tetap itu sudah termasuk barang yang diperjualbelikan. Yang ketiga, alat nilai tukar pengganti barang, yaitu dengan uang, gitu ya. Itu sebagai alat penukar pengganti barang yang dibeli. Baik juga dengan barang lagi juga tidak apa-apa. Yang penting ada nilai pengganti dari barang yang kita beli. Terakhir adalah ucapan serah terima antara penjual dan pembeli, atau juga disebut dengan istilah ijab qabul atau serah terima. Kalau di zaman Nabi dulu ya serah terima jual beli itu ya diucapkan, tapi sekarang itu dipermudah. Jadi dengan kita bisa membeli atau memilih barang, itu artinya kita sudah setuju barang itu akan dibeli oleh kita, gitu ya. Dengan menyerahkan uang juga kita menunjukkan itu sudah terima barang yang akan kita beli. Jadi ijab qabul untuk sekarang itu banyak sudah kalau dimodifikasi ya dimodifikasi sehingga kita setuju dengan mengambil barang dan membayarnya itu adalah sebagai tanda ijab qabul, ya. Jadi ijab qabul itu hanya sebagai penguat dari jual beli yang terjadi.
Itu rukunnya ada 4, penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan, selanjutnya adalah alat tukar menukar sebagai pengganti barang, dan terakhir adalah ijab kabul. Selanjutnya, ini syaratnya juga ya adalah syarat-syarat yang dari 4 tadi. Di antaranya adalah penjual dan pembeli, keduanya boleh pihak yang sudah balik, maksudnya sudah balik itu sudah dewasa. Penjual atau pembeli sudah dewasa, karena kalau sudah dewasa berarti tidak bisa istilahnya ditipu oleh orang lain, bisa memilih mana yang bagus dan mana yang jelek kalau yang sudah dewasa. Kalau anak-anak disuruh beli kerupuk kan gitu, kadang kerupuknya salah ketika datang. Kedua, berakal sehat, gitu ya. Berakal sehat, orang gila itu tidak bisa bertransaksi jual beli, gitu. Tapi yang berakal sehat pasti itu bisa bertransaksi jual beli, karena memang yang sehat tidak mungkin untuk ditipu. Disyaratkan bahwa yang jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun pembeli. Tidak sah jual beli anak kecil, orang gila, atau orang yang bodoh, gitu ya. Maksud ahlinya itu ya tadi antara kaitan 1 nomor 2 itu masih seperti itu. Bukan pemborosan untuk suka memubadirkan barangnya. Kemudian bukan juga dipaksa, yaitu atas kehendak sendiri. Rasulullah bersabda, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ittaqu. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka, gitu ya. Innamal bai'u antarodin. Sesungguhnya terjadinya jual beli itu karena ada saling suka sama suka atau sama-sama ridho, gitu ya. Bukan atas dasar paksaan. Itu dalil bahwa kita jual beli tidak boleh ada paksaan. Harus sama-sama ridho. Yang membeli ridho, yang menjual juga ridho. Kita membeli bala-bala, kalau biasanya ge 1.000 gitu ya, tapi tiba-tiba ada yang menjual 2.000 gitu. Kalau dia yang membeli suka 2.000, ya tidak apa-apa gitu ya, tidak jadi dosa. Yang lain 1.000, ini 2.000, mungkin saja racikannya yang beda. Yang 1.000 tidak pakai daging ayam bala-balanya, yang 2.000 mungkin di bahannya pakai daging ayam, bisa saja seperti itu. Yang penting kedua-duanya sama-sama ridho. Terjadinya jual beli ridho antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua adalah syarat barang yang diperjualbelikan. Ini barangnya, kalau tadi antara penjual dan pembeli. Sekarang barangnya harus ada saat terjadi transaksi. Barangnya harus ada, harus kelihatan. Jangan sampai kita membeli ikan tuh masih di kolam. Nah, itu kan barangnya tidak ada. Atau membeli burung tuh masih di atas genting. Nah, itu tidak akan terjadi transaksi karena barangnya memang kelihatan tapi tidak bisa dikuasai, ya. Barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Nah, ini mungkin untuk lebih sahnya jual beli, kita
membeli barang itu yang bermanfaat, jangan sampai untuk dimubadirkan. Kemudian barang itu adalah barang yang suci. Barang yang suci artinya bukan termasuk barang yang kotor, apalagi yang diharamkan. Jual beli bangkai, kotoran, barang yang menjijikan dan sejenisnya itu tidak sah diperjualbelikan dan hukumnya haram. Nah, bagaimana kalau kotoran kambing untuk pupuk itu dijual belikan, ya? Atau ya kotoran ayam juga sama untuk pupuk. Ternyata setelah ditanyakan, katanya pedagang itu bukan menjual barangnya, tapi menjual dari hasil jerih payahnya. Karena mengambil kotoran binatang itu, kotoran kambing itu kan harus pakai wadah, kemudian juga harus diangkut dan lain sebagainya. Jadi yang dibeli bukan barangnya, tapi hasil kerjanya, hasil jerih payahnya. Kalau menjual secara langsung kotoran itu, ya di dalam Islam itu tidak boleh dan hukumnya haram. Itu ternyata yang diperjualbelikan itu adalah hasil jerih payahnya sebagai pengganti capeknya, bukan menjual barangnya. Kemudian harus milik penjual, jangan sampai pemilik orang lain. Tapi di kita suka ada maklar. Maklar itu dia hanya menjualkan milik barang orang lain, gitu ya. Ada maklar. Dia menjualnya itu karena memang nanti akan ada persenan dari yang punya barang. Artinya harus milik penjual itu begini, biar nanti kalau ada tawar menawar harga, gitu ya, tidak kaku karena yang dijualnya adalah miliknya sendiri. Tapi kalau oleh orang lain bisa jadi barangnya, harganya tidak bisa turun gitu. Tapi kalau dengan pemiliknya itu bisa nego dan lain sebagainya. Barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembelinya. Artinya tadi dikuasai, dapat dipegang, dapat dirasakan gitu. Walaupun kita membeli pulsa atau kuota, ya dapat dirasakan bahwa kuota itu sudah, yang kita beli sudah ada di HP kita. Tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap, merpati yang masih berterbangan, ikan yang masih di dalam kolam dan lain sebagainya. Seperti dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih ada di dalam air, karena sesungguhnya hal itu adalah mengandung goror atau tipuan, gitu ya. Jadi kalau menjual barang yang masih di dalam kolam, itu artinya jual beli yang goror atau mengandung unsur penipuan, gitu ya. Uangnya sudah didapat, ternyata kolamnya kolam milik orang lain, dia kabur, gitu kan. Jadinya itu adalah penipuan. Gitu. Yang ketiga adalah alat untuk tukar menukar barang. Alat tukar menukar haruslah alat yang bernilai dan diakui secara umum penggunaannya. Selain itu, menurut ulama fikih bahwa nilai tukar yang berlaku di masyarakat harus memenuhi syarat sebagai berikut. Harganya harus disepakati oleh kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. Nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Apabila jual beli dilakukan secara barter, bukan berupa uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan.
barter harus dengan barang yang halal juga. Barter dengan barang hasil mencuri, nah itu tidak boleh, gitu ya. Dan yang terakhir adalah ijab qabul. Ijab qabul itu serah terima ucapan seperti halnya ijab qabul dalam pernikahan. Itu syarat yang untuk masa sekarang itu sudah tidak dilakukan karena memang syarat-syarat yang selainnya sudah memenuhi untuk terjadinya transaksi jual beli. Intinya tadi bahwa dalam jual beli harus saling ridho sama ridho. Kalau jual beli online gitu ya, walaupun tidak bertemu gitu ya, tapi kalau yang membelinya ridho itu berarti jual belinya sah. Tapi kalau jual beli online itu yang membeli merasa dirugikan, itu bisa jadi jual belinya haram atau termasuk kepada jual beli penipuan. Selanjutnya macam-macam jual beli. Ada beberapa macam dalam Islam tentang hal jual beli. Yang pertama adalah jual beli yang sah. Jual beli yang sah itu adalah jual beli yang memang sesuai dengan rukun dan syarat yang tadi kita bahas. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, dan nanti ada ijab qabul. Jadi syarat-syaratnya terpenuhi, maka itu yang dimaksud dengan jual beli yang sah. Yang kedua adalah jual beli yang terlarang. Jual belinya ada, tapi jual beli itu terlarang untuk dilakukan. Apa saja jenisnya? Yaitu jual beli sistem ijon. Jual beli sistem ijon ini adalah jual beli buah-buahan atau hasil pertanian. Dia menjual barang dengan menjual barang yang masih mentah, yang belum pantas untuk dipanen, gitu ya. Sangge pantas dipanen sudah dijual. Nah, maka jual beli seperti itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena bisa jadi menguntungkan sebelah pihak ataupun malah merugikan kedua belah pihak, gitu ya. Awalnya memang kelihatan bagus, waktu buah itu, mangga itu kecil, waktu kecilnya bagus gitu ya, banyak pentilnya gitu. Bisa jadi buah atau mangga yang dibeli memang masih muda itu tiba-tiba ada angin besar. Nah, ternyata buahnya semua pada berjatuhan. Nah, maka itu merugikan yang membeli. Tapi kalau ternyata buahnya itu yang diperkirakan itu ternyata melebihi dari yang diperkirakan, nah berarti yang rugi adalah yang punya. Coba kalau dijualnya sudah matang, mungkin penghasilannya akan berlipat ganda. Ini dijual dengan jual harga yang murah, nah, gitu. Makanya jual beli sistem ijon itu dilarang dilakukan atau haram untuk dilakukan. Yang kedua, jual beli barang haram seperti bangkai, jual beli miras ya, non miras, minuman keras, atau jual beli ya yang memabukkan itu ya, barang-barang yang haram nantinya itu diharamkan atau tidak boleh dilakukan. Jual beli babi juga bisa termasuk kepada yang haram. Selanjutnya adalah jual beli sperma hewan. Jual beli sperma hewan ini juga termasuk haram. Kumaha sarana? Apakah disuntik kemudian diambil spermanya? Nah, bukan seperti itu.
Tapi jual beli sperma hewan itu adalah yang punya jantan nanti disewa satu malam misalkan 500.000, kemudian disimpan di kandang yang punya betina. Nah, dalam satu malam dibayar 500.000. Nah gitu. Itu artinya menjual sperma hewan. Ini terjadi diantaranya bagi yang suka domba Garut ya. Domba Garut kan mahal harganya gitu ya. Dia ingin punya keturunan seperti domba Garut gitu. Karena domba Garut kalau diadu itu ya hadiahnya besar. Kadang hadiahnya dapat rumah, kadang hadiahnya dapat uang ratusan juta, kadang juga dapat mobil hadiahnya. Makanya ingin punya keturunan yang sama seperti yang juara tersebut. Maka cara membelinya ya seperti itu. Dicampurkan dengan yang betina selama 1 hari, dibeli dihargakan 500.000 misalnya. Nah itu sama dengan jual beli sperma hewan. Selanjutnya juga jual beli janin binatang yang masih dalam perut ibunya. Nah, ini juga sama. Kalau menjual barang yang masih di dalam perut ibunya berarti itu termasuk yang haram gitu ya, atau terlarang karena memang nanti akan bisa jadi ternyata yang dilahirkannya cacat, kan jadi rugi. Leheng-leheng lamun bagus, kalau yang dilahirkannya cacat kan jadi rugi. Anas membeli harga dengan harga yang mahal tapi nyatanya cacat. Jadi ada unsur penipuan. Selanjutnya jual beli barang yang belum dimiliki, ini juga sama. Kalau belum kita miliki jangan perjualbelikan. Selanjutnya yang terakhir, jual beli barang yang belum jelas atau goror atau penipuan gitu ya. Seperti halnya tadi menjual ikan yang masih dalam kolam. Kan tidak diketahui berapa kilo yang ada di kolam itu, berapa jumlahnya, sehingga menimbulkan penipuan. Yang ketiga adalah jual belinya sah, tapi tidak dilarang di dalam agama. Ada juga yang sah, tapi ternyata dilarang di dalam agama. Yang pertama adalah jual beli saat khutbah Jumat. Di zaman Nabi pernah terjadi, Nabi dengan para sahabat sedang Jumatan, tiba-tiba datang pedagang. Orang yang Jumatan semuanya keluar, tinggal hanya beberapa orang saja yang ada di masjid. Sehingga ya, dari kejadian tersebut jadilah bahwa jual beli saat khutbah Jumat itu terlarang. Sah jual belinya, tapi dilarang di dalam agama karena mengganggu ibadah. Makanya di Arab kalau ada adzan, apalagi ada sholat Jumat di Masjidil Haram, sekitar Masjidil Haram itu semuanya masjidnya ditutup. Kemudian jual beli menghadang di jalan sebelum sampai ke pasar. Barang biasanya dikirim ke pasar, tapi tiba-tiba dipegat di jalan. Tujuannya supaya harganya murah, gitu ya. Nah itu juga sama, itu sah jual belinya, tapi dilarang di dalam agama. Karena nanti yang di pasar tentu akan menunggu-nunggu barang kiriman dari yang mengirim tadi. Ketiga yang dilarang di dalam agama itu adalah menimbun barang. Nah, menimbun barang biasanya dilakukan supaya barang
itu harganya menjadi naik. Karena barangnya langka, maka harganya menjadi naik. Seperti banyak kejadian langka gas LPG gitu ya. Nah, dengan langkanya gas LPG tadinya 20.000 jadi 23 bahkan sampai 25 harganya. Itu menimbun barang. Jual belinya sah, tapi dilarang di dalam agama karena membuat resah orang lain. Jual beli dengan mengurangi takaran timbangan, ini sudah jelas ada unsur penipuan. Jual beli mengecoh juga sama, mengecoh orang lain. Ini terjadi di Indonesia itu tukang sarung ya, dijamin tidak luntur. Nah, ditulisnya dengan Arab Latin. Sarung ini dijamin tidak luntur. Ketika dipakai, ketika dicuci ternyata luntur. Oh, salah baca Pak, gitu ya. Kalau bahasa Arab kan bacanya dari belakang. Jadi luntur tidak dijamin. Nah gitu. Itu kan penipuan. Mengecoh orang lain. Oh, tulisannya dijamin tidak luntur. Ternyata bacanya dari belakang. Luntur tidak dijamin. Nah itu mengecoh orang lain. Atau tukang jeruk, nah, ini jeruknya manis, coba dicoba. Nah, ketika dicoba memang yang dicobakan itu jeruknya manis, tapi ternyata yang ditimbang jeruknya asam. Nah itu mengecoh orang lain. Itu walaupun jual belinya sah, tapi menipu orang lain, mengecoh orang lain, maka itu dilarang di dalam agama. Selanjutnya adalah jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Oleh orang lain ditawar, sedang ditawar, kita langsung aja mengambilnya barang itu. Nah itu tidak boleh, karena ini akan mengakibatkan orang lain yang sedang menawar itu menjadi sakit hati. Anak capek-capek nawar, ternyata barangnya diambil oleh orang lain. Iya. Sekian, terima kasih. Nah itulah sekitar jual beli di dalam Islam, bahwa ternyata jual beli itu tidak semuanya diperbolehkan, tapi ternyata ada jual beli yang sah, juga ada jual beli yang terlarang. Ada jual beli yang memang mengandung penipuan dan lain sebagainya. Yang penting kita bisa mengetahui mana jual beli yang memang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mesti menjauhi jual beli yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Paham? Paham? Coba antara penjual dan pembeli itu harus menganut saling apa? Saling suka sama suka, saling ridho sama ridho, gitu ya. Penjual dan pembeli harus memiliki sifat atau harus dianjurkan atau harus punya dasar suka sama suka. Kalau tidak ada suka sama suka, berarti jual beli itu haram atau terlarang. Nah, itu aja. Kalau ada orang yang dalam jual belinya ada yang merasa dirugikan, nah berarti bisa jadi jual beli itu tidak sah. Walaupun sekarang berkembang dari warung biasa, kemudian warung swalayan, kemudian warung online, nah, kesemuanya itu adalah
semua jual beli. Selama antara penjual dengan pembeli merasa suka dan ridho, berarti dalam jual beli itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jual belinya sah. Tapi kalau jenis-jenis itu semua ada orang yang memang dirugikan, berarti jual beli itu tidak sah. Begitu aja lah, lebih simpelnya. Itu saja yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahami tentang apa itu yang dimaksud dengan jual beli. Sekian saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.